Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri 1 Prian yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Prian yang kami hormati, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam melaksanakan tugas dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Untuk nama saya adalah Joko Suyitno, SPD SD. Saya dari SD Negeri 1 Prian, adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami di sini untuk sharing atau berdiseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif bagi kegiatan dalam pembelajaran ataupun demi kemajuan pendidikan nasional, khususnya di SD Negeri 1 Prian. Bapak Ibu yang hormati, seperti yang ada di slide kami, ini berjudul budaya positif pendidikan guru penggerak oleh saya sendiri, Joko Suyitno, SPD SD, SD Negeri 1 Prian, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami awali yang pertama, yaitu adalah konsep utama pembahasan budaya positif. Ada 7 hal Bapak Ibu yang perlu diketahui, ada 7 hal. Di antaranya yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga adanya motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Dan yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa tuh pembelajaran paradigma baru? Motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang ada di layar, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, kami yakin bahwa Bapak Ibu dalam kesehariannya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan anak. Namun di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya Bapak Ibu, kita garis bawahi adalah siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter. Kalau di dahulu adalah anak harus pandai semuanya, namun di sini adalah sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak. Mungkin anak-anak yang punya karakternya suka bermain olahraga, mungkin kalau disuruh pandai dalam bidang ilmu yang lainnya mungkin juga akan kesulitan. Maka kita di sini sebagai guru diminta untuk menuntut segala kebutuhan dan sesuai dengan karakter anak yang menuju pada profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu, bahwa profil pelajar Pancasila ini ada beberapa aspek, ada 6 aspek, yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu memang tuntutan utama, anak harus punya berakhlak. Yang ada berkebinekaan global.
mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, sini adalah ada 6 aspek dalam profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, setelah paradigma baru dengan kebutuhan dan karakter anak, kita adalah ke disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu akan bangga sekali ketika kita punya anak-anak yang berdisiplin. Nah, makna kata disiplin sering berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kadang kita dalam menegakkan disiplin itu ada selalu penekanan, tapi kalau di penekanan itu kita tidak tahu anak itu merasa nyaman atau tidak di situ. Nah, sikap kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yaitu punya tujuan. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, harapannya bahwa anak-anak itu bisa disiplin itu muncul dari dirinya sendiri. Kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun, mengarahkan anak itu agar mempunyai sikap yang disiplin, namun diberikan suatu motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Maksud orang lain itu bisa dari bapak ibu gurunya atau bisa dari unsur masyarakat dan yang lainnya. Namun semua itu tanpa ada arahan dan bimbingan juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, maka dari beberapa aspek tadi atau beberapa dasar tadi, disiplin positif dapat diartikan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi anak akan sadar dengan sendirinya. Ayo, kamu kalau tidak ikut upacara, kamu nanti saya suruh hormat sekian menit, berapa jam. Ini adalah suatu anak-anak nanti karena terdapat tekanan dari kita, ancaman dari kita, sehingga anak-anak itu malah tidak akan patuh pada seorang di atau pada diri kita sendiri atau yang memberikan hukuman. Itulah tentang disiplin positif. Nah, lalu Bapak Ibu, yang selanjutnya tentang disiplin positif ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada yang perlu motivasi. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Jadi kita memberikan motivasi itu karena kita sadar atau tidak sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya Bapak Ibu pernah setiap hari pasti pernah memberikan suatu motivasi, namun kita kadang sadar atau tidak sadar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa yang perlu diketahui ada 3 teori motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentunya itu adalah motivasi dari eksternal, dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan?
Ini juga masuk dalam motivasi eksternal. Jadi hanya untuk ingin mendapatkan sesuatu. Saya ingin berubah, saya ingin ini, tapi dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu. Namun tentunya sesuatu yang bukan ternilai, adalah sesuatu yang memberikan kita hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Lah kita Bapak Ibu diharapkan masuk kepada teori yang ketiga ini dengan harapan, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya pandai belajar, pasti saya akan mendapatkan nilai yang bagus, akan naik kelas menjadi juara. Inilah motivasi utama, tujuan disiplin positif. Inilah yang ditekankan atau diharapkan dari seorang pelajar. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, lalu di sini hukuman tadi yang keempat adalah hukuman melawan konsekuensi. Hukuman melawan konsekuensi itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, tentunya tentang budaya positif itu pasti kita mau mendisiplinkan anak, itu pasti ada yang namanya hukuman melawan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, kadang kita memberikan hukuman, itu anak-anak itu terasa sakit, bisa bisa terdolimi. Nah, di situ. Nah, konsekuensinya apa? Setelah itu menyakitkan. Namun Bapak Ibu, kita nggak tahu kadang yang kita berikan hukuman itu merasa sakit hati atau bagaimana, kadang kita tidak tahu seperti itu. Nah, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi, konsekuensi logis. Dan nanti kita juga suatu konsekuensi logis menumbuhkan anak itu, kita panggil untuk menumbuhkan komitmennya sendiri setelah dia melakukan suatu kesalahan. Tidak langsung kita berikan suatu hukuman. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, di sini membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Ketika anak kadang tidak bisa mengerjakan, padahal mata pelajaran matematika misalnya, anaknya tidak bisa mengerjakan, langsung diberi hukuman di depan kelas, kamu kerjakan sampai bisa. Padahal anak-anak itu benar-benar tidak bisa. Karena kalau tidak bisa, kamu berdiri di depan kelas sampai dengan jam pelajaran selesai. Anak itu akan menangis, akan merasa sakit hatinya, namun tidak berani mengungkapkan kepada bapak ibu gurunya. Tidak ada bapak ibu, anak bu saya sakit hati kalau saya duduk di depan kelas. Nah, di sini karena nanti anak-anak itu akan kecewa, sehingga bisa menunjukkan anak itu akan gimana nih bapak ibu, tidak suka dengan gurunya itu. Nah, terus yang saya tidak mengerjakan PR, karena kalau tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan kelas atau berdiri di tiang bendera selama jam pelajaran selesai. Nah, apakah tidak lebih baik kita tanyakan apa seperti itu, kita beri penguatan dan sebagainya, sehingga konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak itu kita berikan hukuman itu, anak itu tidak akan merasa nyaman, malah justru jengkel. Kalau anak yang suka gojek malah dikasih hukuman malah asik senang sambil gojek. Nah, terus yang ketiga,
anak membenci kedisiplinan. Nah, konsepnya anak membenci disiplin. Nah, anak membenci kedisiplinan. Misalkan anak-anak pada harusnya tidak mengikuti upacara karena tidak memakai topi. Anak itu langsung kita beri hukuman. Kamu harus begini, kita disiplinkan. Kamu bikin topi dari apa? Untuk menjual, untuk menjual. Namun anak itu akan dibenci karena kamu terlambat, kamu push up 15 menit kali 10 kali. Nah, sehingga anak itu akan membenci yang namanya kedisiplinan. Nah, anak menghargai disiplin bagaimana untuk membuat itu. Yang kedua adalah paksaan. Jadi hukuman itu kadang bersifat memaksa. Gelem gelem, karena kamu melanggar aturan, ya kamu harus melakukan. Nah, kalau anak-anak yang benar-benar tidak bisa, itu akan diperpaksakan merasa ngoplok, bahkan bisa kencing di celana atau di rok. Nah, stimulus tanggapan. Nah, itu. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau ini sudah mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini yang sulit untuk kita tumbuhkan, karena anak itu sudah sakit hati terus gelo, ngalamuna dan sebagainya, itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Nah, kita sebagai guru kan harus setelah anak itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Aku yang salah, aku yang gini-gini. Sebagai guru kita harus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, tentunya konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak melihat kadang memang betul. Siapa yang melakukan ini? Kalau salah, anak-anak tidak akan ada yang berani untuk mengaku kesalahannya. Nah, kita terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini marah. Kita kadang tidak menyadari anak itu terhukum, itu kadang marah, mau saya hukum, tapi dia tak tahu bersalah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kita sebagai seorang murid kan seperti itu. Nah, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara atau DNA. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 7 hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu, setelah kalian melihat beberapa pengertian tadi antara hukuman dan konsekuensi, nomor 1 Bapak Ibu, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Konsekuensi. Oke, kita bahas. Berarti mencatat 10 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Tulis 100 kalimat. Saya tidak akan mengulang lagi. Saya akan mengerjakan PR. Nah, seperti itu. Itu tadi Bu Rini menjawab apa Bu Rini? Konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu ya kenapa kira-kira? Wali aneh. Berarti masuk pada hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Oke, nah ya kalau suruh dia tidak kuat, pasti tambah lagi. Nah, seperti itu masuk hukuman. Yang keempat,
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman konsekuensi ini. Hukuman. Ya. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masalah hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir Bapak Ibu, atau yang poin namanya yang 7 adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Tulisan 2004. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini yang perlu kita ketahui. Ketika kami punya melakukan kesalahan ini, kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang pendidik, ini jangan langsung dengan suatu hukuman, namun kita selesaikan masalah itu nanti dengan posisi dari segi restitusi. Nah ini Bapak Ibu, mana yang termasuk identitas gagal hukuman dan identitas sukses disiplin konsekuensi restitusi. Hukuman itu akan salah satu menjadikan identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Pilihannya bagaimana? Terus tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, murid atau anak akan tersakiti, jelas itu. Murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan, perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut melakukan monitoring dan supervisi guru. Murid untuk melihat ke dalam diri, yaitu melihat, mencari letak kesalahan diri kita. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi, karena memang ditekankan bahwa restitusi ini adalah untuk mencari solusi atau permasalahannya. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga tidak ada yang namanya bullying school. Nah ini memang dapat jangan sampai terjadi bullying school. Inilah 9 ciri-ciri restitusi. Nah Bapak Ibu, di dalam melakukan suatu disiplin positif sebelum ke sini, Bapak Ibu pernah membuat satu tata
tata tertib itu dibuat untuk ditaati, untuk dilaksanakan. Tetapi sifatnya itu adalah memaksa. Karena apa? Tata tertib itu kadang-kadang kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kita yang membuat itu belum tentu adanya kesepakatan. Nah, maka di sini di dalam pembuatan tata tertib di sini saat ini lebih diarahkan kepada keyakinan kelas atau resolusi kelas, harapan kelas, sehingga tidak ada tata tertib namun adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bisa kita ubah mungkin menjadi satu resolusi kelas. Nah, karena di sini Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas adalah pernyataan universal bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Keyakinan kelas hendaknya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas serta warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, maka bagi yang mari mulai ini mungkin kita mengenal restitusi. Jadi kita buat suatu keyakinan kelas agar kelas itu bisa lebih nyaman, enak untuk kita melakukan pembelajaran. Kalau dulu semacam tata tertib itu hari Senin memakai seragam merah putih dan berdasi, dan ini kan sudah termasuk dalam jelas, itu sudah aturan yang jelas. Nah, masuk di sini keyakinan kelas itu nanti ada dua, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak mungkin kita beri 2 lembar kertas, silakan isi yang ingin dilakukan dan ingin yang tidak dilakukan. Mungkin mana anak kan berubah lagi dulu. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu kan boleh. Terus lagi tidak boleh ke belakang tanpa izin guru. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Ini adalah suatu keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, siapa yang membuat keyakinan kelas adalah murid kita di dalam kelas itu beserta Bapak Ibu gurunya. Namun Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas ini nanti ini akan dilaksanakan oleh seorang guru dan anak dalam kelas itu, karena ini kesepakatan kita dalam kelas. Karena guru dalam kelas kita adalah sebagai bapak atau ibu dari anak-anak didik kita di kelas kita masing-masing. Nah, dengan keyakinan kelas diubah, nanti akan membacakan lebih nyaman. Nah, keyakinan kelas nanti bisa berjalan, mungkin 1 minggu ini akan berubah. Boleh nggak? Boleh, setiap hari itu ditambah boleh. Nah, kedua kalau lagi tambah dengan adanya resolusi kelas atau perubahan kelas. Saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk meninggalkan, ini janji atau komitmen, menunjukkan komitmen anak kita di dalam membuat suatu keyakinan. Keyakinan kelas tadi nanti akan kita buat, yaitu yang boleh dilakukan dan yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh anak dan guru ketika di dalam kelas, sehingga sudah ada tata tertib. Adanya sekarang keyakinan kelas. Di sini mungkin di sini ada kesepakatan kelas. Nah, setelah membuat yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, dibawa ke depan seperti contoh yang ada di slide kami. Ini yang boleh dilakukan, yang tidak boleh. Terus kita buat suatu kesepakatan. Datang tepat waktu. Oh, sepakat. Berarti. Nah, yang kedua, memakai seragam dengan atribut lengkap. Sepakat. Kita tawarkan.
sepakat? Sepakat. Baru terus tidak boleh ramai di kelas. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh bermain kelas, konsentrasi saat pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, jujur saat menjalankan tugas, saling menghormati, tidak boleh membuli, berbicara sopan. Nah itu setelah disepakati akan menjadi kesepakatan kelas. Nah anak-anak yang melanggar kesepakatan nanti akan kita tanya, karena kamu melanggar kesepakatan yang kita buat, komitmenmu seperti apa? Memang misi itu menunjukkan komitmen anak. Dari sini akan menunjukkan budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan menjadi peraturan kelas sehingga kelas ini akan menjadi nyaman. Nah, ini maka sekali lagi keyakinan kelas adalah pernyataan oleh anak, selalu dari dalam anak untuk kita, namun harus kita sepakati bersama. Nah, jangan salah kita bahas kalau marai rame, marai kucing, nah seperti itu sehingga kita tidak bisa mematuhi kesepakatan berapa dari keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita di dalam kelas kita bikin suatu keyakinan secara kelas bahwa perlu kita ingat Bapak Ibu, anak-anak atau manusia pada umumnya ini punya kebutuhan dasar manusia, baik sebagai anak ataupun sebagai orang yang sudah dewasa. Kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup, ingin mereka bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu juga butuh kasih sayang, walaupun itu mungkin bukan anak daging kita, bukan anak dari kita yang melahirkan, namun anak itu butuh kasih sayang dari seorang guru, karena kita sebagai orang tua kedua di sekolahan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang keenam, kesenangan. Jadi karena anak-anak punya kebebasannya apa? Kebebasan untuk mengekspresikan, mengeksplorasi diri kita, ya, di situ. Aku pengen pandai di dalam menari, ya kita untuk membimbing mereka kesenangan. Anak itu juga butuh kesenangan. Bukan langsung mencoba di pasar dari jam 7 sampai jam 3 sore di belum perkalian dan seterusnya, itu nanti akan anak-anak tidak merasa satu kesel. Nah inilah 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, setelah itu di situ kita sebagai seorang manajer, sebagai seorang guru, apa posisi kontrol yang sudah diterapkan selama ini? Kira-kira Bapak Ibu, nanti kita akan berpikir sejenak untuk menggali sejenak yang saya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol seorang guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini 5 ini kita harus kita tahu Bapak Ibu. Penghukum, kita akan memberikan suatu hukuman pada anak. Pembuat rasa bersalah, teman, kita sebagai seorang teman untuk anak-anak. Pemantau, kalau anak-anak sedang melakukan apa, kita pantau. Manajer, ketika melakukan suatu permasalahan, kita sebagai seorang manajer harus bisa menyelesaikan satu permasalahan itu.
5 posisi kontrol itu mungkin kurang jelas Bapak Ibu kalau lihat dari belakang. 5 posisi kontrol restitusi yaitu ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik, adalah eksternal dari luar dan intrinsik dari diri kita sendiri. Nah, dampak untuk guru berbuat, guru berkata, hasilnya murid berkata, langsung kita berikan motivasi dampak murid kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, di sini misalkan menghukum yang dampak untuk murid, dampak mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Identitasnya tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pemalu itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, kita harus mau dan tidak mau, kita harus bisa menguasai 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik yang menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah bagaimana itu adalah menyelesaikan permasalahan itu. Nah, dari 5 itu Bapak Ibu, ini bisa kita tuangkan dalam pernyataan atau siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah masuk pada membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu karena kamu tidak mengerjakan tugas. Ini dengan ucapan seperti itu mungkin anak ini akan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah betul, kamu tidak pernah benar mengerjakan ini. Kenapa kamu? Berarti kita sebagai ini sebab kita adalah sebagai seorang penghukum. Ayo lakukan anak-anak demi Bapak Ibu, demi kamu, agar masa depan sukses. Rasain sebagai seorang teman. Terus, apa kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini pemandu? Nah, di pemandu sini Bapak Ibu, anak-anak itu kadang bangga mendapat nilai 190/85. Namun mereka akan bangga lagi kita memberikan reward pada anak. Kamu sudah bisa mengerjakan ini, tak kasih nilai 90 dan kamu mendapatkan bintang 3 ya, bintang 4. Syukur kita bikinkan apa itu bintang dari kertas itu kita tempelkan sampai di rumah, mereka akan merasa terkesan. Apalagi untuk anak-anak yang kelas bawah, Bapak Ibu, saya tadi dapat bintang dari Bu Surati. Berapa nih? Bintang 5. Oh ya, bintang 5 berarti level bagus. Kamu jangan bintang 7 kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, bintang itu mereka bilang, oh 100 dengan 1 bintang nilainya mungkin 20 misalkan. Oh 5, oh berarti kamu 100. Kasih warna. Besok anak-anak bawa bintang ya, bintang warna. Itu anak-anak yang suruh membuat, nanti kumpulkan untuk memberikan kepada anak-anak yang pandai mau berdebat seperti kita dulu. Nah, itu kan begitu. Nah, terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Ada orang manajer. Kita harus berlaku sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Misalkan si A, kamu selalu menjadi paling akhir sendiri. Tak tambah nilai, tak tambah 1 soal lagi, tambah 2 lagi. Berarti kita adalah sebagai seorang penghukum ini. Lah anak-anak yang diterapkan oleh anak-anak ini adalah kadang sebagai seorang teman dan pemantau, banyak yang disukai oleh anak-anak di situ. Nah, terus setelah kita tahu 5 hal tadi,
Kita sudah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nih, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, mengayakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini Bapak Ibu, dalam kita menyelesaikan satu permasalahan baik di kelas atau dimanapun, kita dihimbau untuk menggunakan segitiga restitusi. Nah, di kelas menanyakan keyakinan tadi, karena sudah menjadi kesepakatan mereka salah itu bagaimana? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Lagi, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama untuk kita bangun bersama agar restitusi berjalan tadi ini. Bapak Ibu perlu diingat, kita kadang jadi hukum, teman, komando, manajer, atau membuat mereka itu merasa bersalah. Itu yang kita ketahui. Nah, Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi tadi ini semua, kalau kita sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nantinya akan berjalan dengan mudah. Nah ini Bapak Ibu, mari kita sedikit ada praktek segitiga restitusi. Di sini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus, mungkin Pak Selamat bisa dibacakan kasusnya. Monggo Pak Selamat dibacakan. Ya, dibacakan kasusnya Pak Selamat. Ya, kasus yang ke-1, Dewi dan Nabila adalah murid kelas 4. Akhir-akhir ini dia sering datang terlambat sekolah. Dalam kesepakatan kelas ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh semua warga murid kelas 4, yaitu komitmen. Dengan adanya nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, maka semua warga kelas wajib untuk menjalankannya. Sering terlambat sekolah adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan kegunaan segitiga restitusi. Iya, terima kasih Pak. Nah, pada kasus Bapak Ibu, intinya poinnya adalah anak itu sering terlambat. Namun dalam kesepakatan tadi sudah kita adanya komitmen. Bagaimana penyelesaiannya Bapak? Kalau anak-anak sudah dengan hukuman, mereka akan kecewa, akan sakiti. Jika komitmen untuk menunggak komitmen seperti apa? Dan sini Bapak Ibu, sedikit akan kami tambahkan. Dewi dan Nabila dalam murid kelas 4 akhir-akhir ini dia sering datang terlambat sekolah. Dalam sekolah kelas ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh semua warga murid kelas 4, yaitu komitmen. Dengan adanya nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, maka semua warga kelas wajib untuk menjalankannya. Sering terlambat sekolah adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu adalah komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu, itu kasus 1. Bagaimana inilah untuk menunggak komitmen sini. Ya,
Terus kamu tahu nggak masuknya jam berapa? Jam 7. Kamu sampai sekolah jam berapa? Jam setengah 8. Berarti tanggal berapa ya? 30 menit. Berarti kenapa kamu berangkat? Semalam main sampai bangunnya siang. Kamu jam berapa? Jam 7. Sudah asik bermain HP. Terus sampai itu sudah terlalu lama, kamu pergi. Kamu main apa sih? Biar sama siapa? Akhirnya temanmu sama terus maka saudara sama-sama terlambat. Kenapa dalam keterangan ya, oke. Iya. Bisa kamu membedakan nafas sekalian? Bisa membedakan nafas sebelum berkata. Ya, masuk. Jadi kalau tampilkan diri, kamu tadi sudah terlambat. Menurut beliau terlambat. Apa terlambat? Urusannya, apa urusannya? Mana B? Saya aku sama Dewi. Saya mau ada berapa? Soalnya pakai soal sama Dewi. Lalu kita dulu. Benar. Ya. Tapi kalau orang yang terlambat, karena mengadakan apa itu komitmen yang maksudnya berbeda. Mau juga ada seperti itu. Teman-teman mau juga. Ketika kamu berarti bersalah ya. Bersalah. Terus komitmen kalian kayak yang kalian depan apa? Tidak akan mengulangi lagi. Kalau sampai mengulangi lagi. Iya, itu Bapak Ibu, sedikit sekilas pelajaran kasus tadi itu adalah komitmen. Jadi kita tahu dulu, jadi tidak langsung serta-merta anak itu kita marahi, kita kasih hukuman, lalu kita panggil dulu kita sebagai seorang teman. Karena apa kalau sebagai seorang teman, anak itu kita panggil ke kantor atau ke ruangan ketika teman-teman yang lainnya jam istirahat itu sudah merasa takut dengan sendirinya. Tapi kalau kita di dalam memanggil itu dengan sedikit ada senyuman, namun senyuman itu mengandung makna arti, anak itu akan rasa ini. Setelah kasus tadi ternyata si Dewi dan Nafilah yang tadi melakukan melanggar komitmen atau sepatutnya itu terlambat karena dia bermain HP dengan benar sampai dengan larut malam sehingga apa itu bangunnya ya itulah tadi alasannya di situ sehingga mereka akan mengerti komitmennya apa, tidak akan mengulang kembali kegiatan-kegiatan yang tidak baik tadi. Itu pertama, berarti itu Bapak Ibu, enggak komitmennya, itu Bapak Ibu. Lalu tadi selanjutnya adalah yang komitmen agama. Ya. Yang kedua ada kasus kedua, pagi ini pelajaran tatap muka terbatas sudah dilakukan di sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan, kecuali Randi yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Randi datang dengan kondisi yang berantakan. Maggie temannya bertanya mengapa dia berantakan, namun Randi malah marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi, anak-anak yang takut memanggil saya dan yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil keduanya anak itu, setelah saya tanya ternyata Randi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga
hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Randi untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Ini adalah kasus dua. Ada anak kan tidak suka. Wih, kamu kok berantakan sekali bersetelah kenapa? Kamu kok bajunya salah bukakan terus? Itu mungkin ada anak yang akan merasa langsung marah. Nah ini Bapak Ibu. Dia sudah tadi adalah kalangan restitusinya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayakan keyakinan. Nah, contoh Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Terus yang jelas setiap hari pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada dunia ini orang yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat yakin kelas apa yang telah disepakati. Apa tadi seperti Dewi dan Nabila tadi tidak akan datang terlambat. Berarti dia melanggar itu. Terus bagaimana perasaan setelah melakukan restitusi? Apa rencana Randi untuk memperbaiki hal itu? Kita tanyakan keyakinan kelas. Intinya Bapak Ibu, dalam rangka segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini ada 3 poin. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dalam menstabilkan identitas tadi, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat terhadap salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat bersalah. Kadang Bapak Ibu juga akan melakukan suatu kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kita mencari yang benar, siapa yang salah, itu malah akan menimbulkan permasalahan. Tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini mustahilkan. Validasi tindakan seperti tadi. Guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi jika anak itu melakukan kesalahan, terlambat sekolah atau tidak melakukan itu pasti punya alasan. Alasannya perlu kita tanya lebih dahulu. Tidak langsung memberikan hukuman. Terus dihubungkan dengan keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kelas. Itu Bapak Ibu, menanyakan kelas sehingga akan menjadi sebuah keyakinan kelas tadi. Nah setelah melanggar, melanggar berarti mungkin kamu komitmennya seperti apa. Nah ini adalah, jadi jangan langsung Bapak Ibu langsung untuk memberikan sanksi atau hukuman pada anak itu sendiri tanpa menyelesaikan 3 hal tadi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Nah, terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru dapat berkata, kamu bisa saja, kamu pasti punya, ditanyakan dulu. Langsung, begini. Itu Bapak Ibu. Terus menanyakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati bersama warga yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, mungkin kesepakatan di sini antara kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin berbeda dan ada yang sama. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan harapan kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru bisa menyelesaikan itu, dan kita bisa menggerakkan, membangkitkan motivasi ataupun karakter anak didik kita dalam mengikuti kegiatan dalam
kesehariannya. Tuh, jangan sampai kita dicap sebagai seorang guru yang sering memberikan hukuman. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa uraian tadi bisa kami simpulkan bahwa untuk mewujudkan budaya positif dimulai dengan mengadakan perubahan paradigma baik intrinsik maupun ekstrinsik, melakukan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ubah hukuman menjadi konsekuensi, ubah penghargaan menjadi apresiasi. Jadi itulah Bapak Ibu, sekali lagi, ubah hukuman menjadi konsekuensi, ubah penghargaan menjadi apresiasi. Begitu. Itu adalah kesimpulan 3. Nanti akan lebih enak, nyaman dalam melakukan pembelajaran. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti mungkin di lain waktu, lain kesempatan kita bisa berdiskusi bersama demi kemajuan, utamanya demi kemajuan SD Negeri 1 Brian. Terima kasih. Salam guru gerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.